Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang dikesampingkan oleh buku-buku teks sejarah, tiba-tiba muncul dan merobek semua peta prediksi ekonomi dunia? Selama berabad-abad, kita diajarkan bahwa kemajuan membutuhkan waktu ratusan tahun. Namun, di sudut tenggara Asia, sebuah raksasa yang lama tertidur tidak hanya terbangun yang melompat-melompati waktu. Ini bukan tentang kekayaan alam, bukan pula tentang politik semata. Ini tentang sebuah karakter misterius yang gagal dipahami oleh para ahli barat. Mari kita bongkar rahasia di balik bangsa yang menyelesaikan evolusi 300 tahun hanya dalam 7 dekade. Bab 1. Gema dari masa lalu. Ruang kuliah di Universitas Oxford sore itu terasa sangat berat. Udara dingin musim gugur merayap masuk melalui celah jendela tua, sementara aroma kertas kuno menyelimuti ruangan. Saya hampir saja menyerah pada rasa kantuk. Nama saya Adrian, seorang mahasiswa pasca sarjana yang sudah menghabiskan waktu bertahan-tahan mempelajari naik turunnya peradaban. Selama 2 jam terakhir, telinga saya dijejali dengan retorika yang itu-itu saja. Inovasi Amerika yang meledak di Silicon Valley, presisi manufaktur Jepang yang tanpa celah, atau skala produksi Tiongkok yang merajai pasar global, itu semua adalah materi standar. Sesuatu yang bisa Anda temukan di rak buku manapun. Saya sudah bersiap menutup buku catatan. Berpikir bahwa Profesor Aris akan mengakhiri sesi dengan kesimpulan tentang dominasi Jerman di Eropa. Namun, tepat saat ia merapikan kacamatanya, sebuah nama keluar dari bibirnya yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Indonesia, ucapnya pelan, namun berwibawa. Saya tertegun, mata saya yang tadinya sayu mendadak terbuka lebar. Di ruang kuliah yang biasanya hanya mengagungkan narasi barat ini, nama Indonesia terdengar seperti sebuah anomali. Mengapa negara kepulauan itu? Apa yang menarik dari sebuah negara yang seringkali hanya dianggap sebagai destinasi wisata tropis oleh rekan-rekan saya di sini? Sebelum kita lanjut ke dalam analisis Profesor Aris yang kontroversial ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa satu kata yang paling menggambarkan karakter bangsa Indonesia saat ini? Apakah ramah, tangguh, atau justru tak terduga? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin melihat bagaimana sudut pandang kita berbeda. Profesor Aris menatap kami satu persatu, seolah sedang membaca keraguan di wajah mahasiswa-mahasiswanya. Ia kemudian menyalakan proyektor. Sebuah peta Indonesia terpampang besar di layar, namun bukan peta biasa. Itu adalah peta yang penuh dengan titik-titik pertumbuhan yang bergerak cepat. Adrian, panggilnya, mengejutkan saya. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata evolusi bangsa? Biasanya membutuhkan waktu berabad-abad, Prof. Jawab saya ragu. Inggris butuh revolusi industri selama ratusan tahun untuk mencapai posisinya saat ini. Profesor Aris tersenyum tipis. Itu benar bagi mereka yang bergerak mengikuti arus sejarah. Tapi bagaimana jika ada sebuah bangsa yang tidak mengikuti arus? Sebuah bangsa yang justru mencuri waktu? Dunia selama ini menutup mata karena mereka terlalu sibuk melihat ke arah utara. Mereka tidak sadar bahwa di selatan, sebuah karakter unik sedang terbentuk, sebuah karakter yang mampu memampatkan sejarah 300 tahun menjadi hanya 70 tahun saja. Pernyataan itu terasa seperti tamparan bagi logika akademis saya. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa melompati tahapan evolusi sosial dan ekonomi secepat itu tanpa hancur di tengah jalan? Profesor Aris mulai menuliskan angka-angka di papan tulis. Angka yang tidak masuk akal bagi negara yang pernah dianggap terbelakang di mata dunia. Hari itu, di ruangan tua di Oxford, saya menyadari bahwa semua yang saya pelajari tentang pembangunan nasional mungkin salah besar. Saya tidak sedang mendengarkan kuliah sejarah biasa. Saya sedang menyaksikan pengumuman fajar baru, di mana aturan main dunia lama tidak lagi berlaku. Dan kunci dari semua rahasia itu tersimpan rapat dalam karakter bangsa yang selama ini kita sepelekan. Layar proyektor di depan kelas kini menampilkan data yang jauh lebih rumit daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Profesor Aris terdiam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruang kuliah yang megah itu. Di dinding-dinding Oxford yang sudah berdiri selama ratusan tahun ini, teori-teori pembangunan yang diagungkan biasanya memiliki pola yang linier. Sebuah negara harus melewati fase agraris yang panjang, bertransformasi menjadi masyarakat industri yang kaku, baru kemudian menyentuh era informasi. Begitulah cara Barat memetakan peradaban. Namun,
Apa yang sedang kami saksikan saat ini adalah sebuah anomali besar yang meruntuhkan semua bagan tersebut. Profesor Aris mulai membedah sebuah konsep yang ia sebut sebagai paradoks teori global. Ia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, para pakar sosiologi dan ekonomi dunia terjebak dalam bias pemikiran mereka sendiri. Mereka selalu mencoba memasukkan Indonesia ke dalam kotak-kotak kategori yang sudah ada, namun selalu gagal. Indonesia tidak bisa didefinisikan hanya sebagai pasar berkembang. Tidak bisa juga hanya dilihat sebagai negara komoditas. Ada sesuatu yang jauh lebih cair dan dinamis yang sedang terjadi di bawah permukaan. Saya memperhatikan bagaimana tangan Profesor Aris bergerak lincah, menunjuk pada grafik yang menunjukkan percepatan sosial di Indonesia. Jika Inggris membutuhkan waktu hampir 3 abad untuk membangun struktur kelas menengah dan stabilitas industrinya, Indonesia melakukan lompatan yang sama hanya dalam kurun waktu 7 dekade. Ini bukan sekadar tentang membangun pabrik atau infrastruktur jalan tol, melainkan tentang bagaimana ratusan juta manusia mengubah pola pikir mereka secara massal dalam satu generasi. Ini adalah sebuah evolusi mental yang kecepatannya belum pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Dunia selama ini mengira bahwa kemajuan sebuah negara bisa diukur dari seberapa patuh mereka mengikuti resep-resep dari lembaga internasional. Namun, paradoksnya, Indonesia justru seringkali mengambil jalan memutar yang dianggap berisiko oleh para ahli, tetapi memberikan hasil yang justru melampaui ekspektasi. Mereka tidak sekadar meniru, mereka melakukan adaptasi yang sangat ekstrem. Profesor Aris menyebut ini sebagai kecerdasan kontekstual, sebuah kemampuan untuk mengambil teknologi dari masa depan dan langsung menanamkannya pada budaya yang masih kental dengan tradisi, tanpa merusak struktur sosialnya. Pikiran saya melayang pada teori-teori stagnasi yang sering dibahas di seminar-seminar internasional. Di saat banyak negara maju mulai merasa nyaman dalam kemapanan dan ketakutan akan perubahan, Indonesia justru tampak seperti sedang berada dalam kondisi kekacauan yang teratur. Sebuah kondisi di mana perubahan besar dianggap sebagai oksigen, bukan sebagai ancaman. Disinilah letak kegagalan teori global yang lama. Mereka menganggap stabilitas adalah kunci kemajuan. Padahal, bagi Indonesia, fleksibilitaslah yang menjadi mesin penggeraknya. Di depan mata saya, narasi tentang Indonesia mulai bergeser. Ia bukan lagi sebuah negara yang sedang mengejar, melainkan sebuah negara yang sedang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi negara maju di abad ke-21. Paradoks ini menunjukkan bahwa aturan main lama tentang bagaimana sebuah bangsa harus berevolusi kini telah usang. Profesor Aris menekankan bahwa jika kita ingin memahami masa depan, kita harus berhenti melihat ke arah buku-buku teks tua yang berdebu ini dan mulai melihat ke arah selatan, ke arah di mana logika konvensional dipatahkan setiap harinya oleh sebuah karakter bangsa yang unik. Babak baru telah dimulai, dan saya mulai menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar objek studi, melainkan sebuah laboratorium hidup bagi evolusi manusia yang paling ambisius di planet ini. Cahaya dari proyektor membelah kegelapan ruang kuliah, memantulkan sebuah grafik garis yang membentang lebar di layar putih. Profesor Aris berdiri di sampingnya. Siluetnya tampak kecil dibandingkan dengan bentangan data yang sedang ia tunjukkan. Bagi mata yang tidak terlatih, itu mungkin hanya sekadar coretan garis warna-warni yang naik dan turun. Namun bagi kami yang mempelajari dinamika peradaban, grafik itu adalah rekaman detak jantung sebuah bangsa yang menolak untuk mati. Lihatlah garis ini, kata Profesor Aris pelan. Jarinya menelusuri sumbu horizontal yang melambangkan tahun 1960-an. Di titik itu, garis Indonesia nyaris rata dengan tanah. Ia berada di titik terendah, bersaing dengan negara-negara termiskin di Afrika dan Asia yang baru saja lepas dari belenggu kolonialisme. Itu adalah masa di mana dunia menganggap Indonesia hanyalah sebuah eksperimen gagal yang tinggal menunggu waktu untuk tercerai-berai. Kelaparan, inflasi yang tak terkendali, dan ketidakpastian politik membuat kurva itu tampak seperti garis datar pada monitor pasien yang sedang sekarat. Secara matematis, tidak ada alasan bagi negara ini untuk bangkit. Namun, saat garis itu memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Garis yang tadinya pasif mulai menggeliat. Ia tidak lagi merayap, melainkan mulai mendaki. Saya memperhatikan dengan saksama bagaimana kemiringan garis itu mulai menajam. Jika dibandingkan dengan kurva pertumbuhan negara-negara Eropa pada masa revolusi industri, kemiringan Indonesia jauh lebih curam.
Ini bukan pertumbuhan linier yang membosankan. Ini adalah akselerasi yang dipaksakan oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup. Kemudian datanglah tahun ke-1997. Grafik itu mendadak jatuh bebas, sebuah jurang yang sangat dalam, merepresentasikan krisis finansial yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi Asia. Di layar, garis itu tampak seperti terjun payung tanpa parasut. Banyak pengamat internasional saat itu sudah menuliskan obituari bagi Indonesia. Mereka meramalkan bahwa negara ini akan membutuhkan waktu setidaknya 50 tahun untuk sekadar kembali ke titik sebelum krisis. Tetapi, disinilah logika Barat mulai patah. Bukannya membutuhkan waktu setengah abad, garis itu justru memantul kembali hanya dalam hitungan tahun. Dan pantulannya tidak hanya kembali ke posisi semula, melainkan melesat lebih tinggi, menembus batas-batas prediksi yang pernah dibuat oleh Bank Dunia maupun IMF. Garis itu terus mendaki melewati angka triliunan dolar, masuk ke dalam jajaran elit G20, dan terus menanjak siliola gravitasi ekonomi global tidak berlaku baginya. Saya bersandar di kursi, merasa agak pusing melihat kecepatan transformasi tersebut. Dalam waktu kurang dari satu masa hidup, manusia dari 1960 hingga 2020, negara ini telah melakukan apa yang bagi bangsa lain membutuhkan waktu 300 tahun. Ini adalah sebuah anomali statistik. Jika sebuah kurva biasanya menggambarkan kemajuan yang stabil, kurva Indonesia lebih mirip dengan peluncuran roket yang terus-menerus menambah daya dorong di setiap tahapannya. Profesor Aris mematikan lampu sorot pada grafik tersebut, menyisakan keremangan yang kontemplatif. Ia menjelaskan bahwa kurva ini bukan sekadar tentang angka PDB atau pendapatan per kapita. Kurva ini adalah representasi visual dari sebuah energi kolektif yang sangat masif. Di balik garis yang mendaki tajam itu, ada jutaan tangan yang bekerja lebih keras, jutaan otak yang beradaptasi lebih cepat, dan sebuah ambisi nasional yang tidak terlihat oleh mata telanjang para ekonom. Dunia melihat kurva ini sebagai keajaiban ekonomi. Namun, bagi Profesor Aris, tidak ada keajaiban dalam data. Yang ada hanyalah sebuah karakter bangsa yang mampu mengubah tekanan ekstrem menjadi daya dorong yang luar biasa. Saya mulai menyadari bahwa Indonesia tidak sedang mengikuti jalur yang sudah ada. Mereka sedang menggambar jalur mereka sendiri. Sebuah jalur yang memaksa semua teori ekonomi konvensional untuk ditulis ulang dari awal. Di luar jendela ruang kuliah, langit Oxford mulai berubah warna menjadi jingga temaram. Namun di dalam ruangan, suasana justru semakin memanas. Profesor Aris berjalan perlahan di antara deretan bangku kayu, seolah sedang menimbang-nimbang sebuah kebenaran besar yang akan ia lepaskan. Ia tahu bahwa selama ini, banyak pengamat internasional cenderung meremehkan pencapaian Indonesia dengan satu kata yang sangat praktis: keberuntungan. Narasi yang sering terdengar di forum-forum dunia adalah bahwa Indonesia hanyalah sebuah negara yang diberkati oleh geografi. Mereka memiliki cadangan nikel terbesar, hutan yang luas, dan letak strategis di persimpangan jalur perdagangan global. Banyak yang beranggapan bahwa kekayaan alam itulah yang menyeret Indonesia naik ke permukaan. Namun, Profesor Aris berhenti di depan meja saya dan mengetukkan jarinya, menyiratkan bahwa pandangan itu bukan hanya dangkal, tapi juga keliru secara fundamental. Jika kekayaan sumber daya alam adalah satu-satunya variabel untuk kemajuan, maka sejarah dunia seharusnya penuh dengan negara-negara kaya yang menjadi pemimpin peradaban. Namun, kenyataannya, sejarah justru mencatat banyak negara yang tenggelam dalam kutukan sumber daya terjebak dalam korupsi, konflik internal, dan kemalasan inovasi karena merasa sudah memiliki segalanya di bawah tanah mereka. Indonesia, menurut Profesor Aris, telah berhasil mematahkan kutukan tersebut. Ia menekankan bahwa sumber daya alam hanyalah bahan bakar, namun mesin penggeraknya adalah sesuatu yang jauh lebih abstrak dan kuat, karakteristik bangsa. Ia mulai menguraikan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada apa yang ia sebut sebagai intelektualitas yang membumi. Ini bukan tentang berapa banyak gelar profesor yang dimiliki sebuah populasi, melainkan tentang kemampuan kolektif masyarakatnya untuk memecahkan masalah dengan cara yang sangat efisien dan praktis. Selama bariba-debat, bangsa ini telah ditempa oleh geografi yang menantang dan sejarah yang keras, yang secara tidak langsung membentuk DNA mental yang sangat ulet. Mereka tidak menunggu instruksi dari atas untuk bergerak. Mereka memiliki inisiatif organik yang muncul dari bawah. Dalam pandangan Profesor Aris, Indonesia adalah sebuah contoh langka
di mana kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan penguatan identitas sosial. Di saat banyak negara kehilangan jati dirinya demi mengejar modernitas, masyarakat Indonesia justru menggunakan nilai-nilai tradisional mereka sebagai jangkar untuk melompat lebih jauh. Gotong royong, yang sering dianggap sebagai konsep sosiologis kuno, ternyata bertransformasi menjadi modal sosial yang sangat modern dalam bentuk kolaborasi digital dan ekonomi berbagi yang masif. Saya mulai menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap dunia sebagai keberuntungan sebenarnya adalah hasil dari sebuah desain karakter yang sangat matang. Keberuntungan mungkin memberikan Anda bahan baku, tetapi karakterlah yang menentukan apakah bahan baku itu akan menjadi perhiasan yang indah atau hanya tumpukan sampah. Indonesia memilih untuk menjadi pengrajin atas nasibnya sendiri. Mereka tidak hanya duduk di atas tumpukan nikel dan batu bara. Mereka membangun ekosistem, mempercepat hilirisasi, dan memaksa dunia untuk datang serta bermain dengan aturan mereka. Logika ini mengubah cara saya memandang peta dunia. Kemajuan sebuah bangsa ternyata tidak ditentukan oleh apa yang ada di bawah kaki mereka, melainkan oleh apa yang ada di dalam kepala dan hati rakyatnya. Keberuntungan hanyalah peluang yang lewat, namun karakter bangsa Indonesia adalah tangan yang menangkap peluang itu dengan sangat presisi. Profesor Aris menegaskan bahwa dunia harus berhenti memuji kekayaan alam Indonesia dan mulai mempelajari bagaimana bangsa ini mengelola mentalitas mereka untuk menaklukkan waktu. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang sebuah kehendak kolektif yang tak tergoyahkan. Keheningan kembali menyelimuti ruang kuliah saat Profesor Aris menampilkan sebuah tabel perbandingan yang sangat provokatif. Data itu bukan tentang indeks kebahagiaan atau tingkat harapan hidup, melainkan tentang efisiensi intelektual. Di layar, terlihat grafik biaya yang dikeluarkan negara untuk menghasilkan satu satuan kompetensi teknis pada warga negaranya. Secara mengejutkan, Indonesia berada di posisi yang sangat efisien, jauh melampaui negara-negara Skandinavia atau Asia Timur yang selama ini dianggap sebagai kiblat pendidikan global. Ini adalah sebuah anomali yang membuat banyak peneliti barat menggaruk kepala. Selama ini, paradigma pendidikan global percaya bahwa untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sebuah negara harus menginvestasikan triliunan dolar dalam infrastruktur fisik dan sistem formal yang kaku selama berpuluh-puluh tahun. Namun, Indonesia menunjukkan jalan pintas yang tidak masuk akal bagi logika mereka. Profesor Aris menjelaskan bahwa di balik keterbatasan fasilitas di masa lalu, bangsa ini justru mengembangkan mekanisme belajar yang jauh lebih organik dan cepat. Ia menyebutnya sebagai kecerdasan adaptif skala massal. Di saat anak-anak muda di negara maju membutuhkan kurikulum yang disusun rapi untuk memahami sebuah teknologi baru, anak-anak muda di pelosok Nusantara seringkali menguasai hal yang sama hanya melalui observasi, eksperimen mandiri, dan kolaborasi antar komunitas. Ada rasa lapar akan pengetahuan yang tidak dibatasi oleh dinding ruang kelas. Kecerdasan ini tidak hanya bersifat akademis, melainkan kecerdasan praktis yang memungkinkan mereka untuk langsung menerapkan teori ke dalam solusi nyata di lapangan. Profesor Aris menunjukkan data efisiensi pendidikan, di mana Indonesia mampu mencetak tenaga ahli di bidang teknologi, digital, dan industri berat dengan biaya operasional yang sangat kompetitif. Dunia melihat ini sebagai ancaman. Namun bagi Indonesia, ini adalah keunggulan kompetitif yang tak tertandingi. Kecerdasan ini memungkinkan transisi teknologi terjadi dengan biaya sosial yang rendah. Mereka tidak terjebak dalam birokrasi intelektual yang seringkali justru menghambat inovasi di negara-negara tua. Saya memperhatikan bagaimana angka-angka itu menceritakan kisah tentang sebuah bangsa yang mampu memaksimalkan potensi otaknya dengan sumber daya yang ada. Ini adalah bentuk intelektualitas yang tidak sombong. Sebuah kecerdasan yang rendah hati, namun sangat mematikan dalam hal eksekusi. Mereka tidak berdebat terlalu lama tentang teori di balik sebuah mesin. Mereka lebih memilih untuk membongkar mesin itu, memahaminya, dan membuatnya bekerja lebih baik. Logika ini meruntuhkan mitos bahwa kecerdasan bangsa ditentukan oleh seberapa mewah gedung universitasnya. Profesor Aris menekankan bahwa di Indonesia, setiap sudut jalan, setiap bengkel kecil di pinggir kota, dan setiap ruang komunitas digital adalah universitas yang sesungguhnya. Inilah yang menjelaskan mengapa evolusi 300 tahun bisa dipadatkan menjadi 70 tahun. Bangsa ini tidak belajar untuk sekadar tahu, mereka belajar untuk bisa segera bertindak. Fenomena ini adalah bukti bahwa ada daya pikir kolektif yang sedang meledak. Kecerdasan ini bukan lagi milik segelintir elit,
melainkan sudah menjadi milik massa. Di titik ini, saya mulai mengerti mengapa Profesor Aris begitu terobsesi dengan data ini. Ia tidak hanya sedang membicarakan sistem sekolah, ia sedang membicarakan tentang sebuah lompatan evolusioner dalam cara manusia memproses informasi dan mengubahnya menjadi kemajuan. Indonesia telah membuktikan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk belajar lebih cepat daripada perubahan itu sendiri. Setelah paparan tentang efisiensi intelektual yang mengejutkan itu, saya memberanikan diri untuk mengangkat tangan. Sebuah pertanyaan besar mengganjal di benak saya. Apakah kecerdasan yang meledak di Nusantara ini adalah sebuah faktor genetika yang murni? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam struktur sosial mereka? Profesor Aris tersenyum, seolah sudah menduga bahwa logika akademis saya akan mencari jawaban yang paling biologis. Namun, jawabannya justru jauh lebih puitis sekaligus pragmatis. Ia menjelaskan bahwa di Indonesia, belajar bukanlah sebuah kegiatan formal yang hanya terjadi di bawah atap institusi. Belajar telah bertransformasi menjadi napas kehidupan sehari-hari. Ia membawa kami kembali ke akar budaya mereka, di mana pengetahuan tidak pernah dianggap sebagai properti pribadi, melainkan sebagai aliran sungai yang harus terus mengalir. Sejarah panjang yang mereka lalui, mulai dari masa karijan-karijan besar hingga periode kolonial yang menekan, telah menempa sebuah mentalitas unik. Keinginan untuk tahu, bukan untuk gengsi, melainkan untuk bertahan hidup dan menang. Budaya belajar ini terpatri selama ratusan tahun melalui tradisi lisan dan komunal. Profesor Aris menyebutkan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi dari luar, baik itu dari pedagang Gujarat, penjelajah Tiongkok, hingga teknokrat Barat, dan mengolahnya menjadi sesuatu yang khas Indonesia. Mereka tidak sekadar menelan mentah-mentah. Mereka melakukan filtrasi budaya yang cerdas. Inilah yang menjelaskan mengapa seorang pemuda di desa terpencil bisa memahami mekanisme mesin atau algoritma digital hanya dengan melihat dan mencoba. Kecerdasan ini bersifat kolektif. Jika satu orang dalam sebuah komunitas menguasai sebuah keahlian baru, maka dalam hitungan hari, seluruh komunitas akan memiliki pemahaman yang sama. Tidak ada hambatan dalam berbagi pengetahuan. Di saat dunia barat mulai terjebak dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat ketat, yang kadang menghambat inovasi, Indonesia justru bergerak dengan sistem pengetahuan terbuka yang sangat cair. Mereka belajar satu sama lain dengan kecepatan yang menakutkan bagi para pesaingnya. Profesor Aris menunjuk pada fenomena transformasi digital yang terjadi di Indonesia. Bagaimana jutaan pedagang tradisional yang mungkin tidak pernah menempuh pendidikan manajemen formal mampu beradaptasi dengan sistem e-commerce dan pembayaran digital dalam waktu singkat. Ini bukan karena mereka mengikuti kursus berbayar, melainkan karena naluri belajar yang sudah menjadi refleks. Bagi mereka, berhenti belajar berarti mati di tengah derasnya arus perubahan. Saya mulai memahami bahwa apa yang saya anggap sebagai kecerdasan di atas rata-rata di bab sebelumnya, sebenarnya adalah hasil dari latihan mental kolektif selama berabad-abad. Belajar sudah menjadi mekanisme pertahanan sekaligus senjata utama mereka. Mereka adalah bangsa yang tidak pernah merasa sudah tahu. Selalu ada ruang untuk rasa ingin tahu. Selalu ada celah untuk eksperimen baru. Di akhir babak ini, Profesor Aris menegaskan bahwa dunia harus belajar dari cara Indonesia belajar. Di saat banyak bangsa di dunia mulai merasa lelah dengan informasi, Indonesia justru tampak semakin bugar. Mereka mengonsumsi informasi, mengolahnya menjadi aksi, dan mengulangi siklus itu setiap hari. Belajar bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah gaya hidup yang memastikan bahwa mereka akan selalu berada selangkah di depan waktu. Evolusi 300 tahun itu bisa dipadatkan karena setiap individunya bertindak sebagai pembelajar yang agresif. Profesor Aris mengganti slide di layar, menampilkan sebuah ilustrasi piramida yang sangat kontras dengan struktur kekuasaan di negara-negara barat. Jika di Amerika atau Eropa, kemajuan seringkali didikte oleh kelompok elit yang berada di puncak 1% para pemilik modal besar, dan pembuat kebijakan di Menara Gading Indonesia justru menunjukkan anomali yang membingungkan para sosiolog. Di sini, mesin utama pembangunan tidak berada di puncak yang sempit, melainkan tersebar merata di dasar piramida yang luas. Profesor Aris menyebutnya sebagai kekuatan 90%. Selama berabad-abad, teori politik konvensional percaya bahwa rakyat jelata adalah massa pasif
yang hanya menunggu arahan. Namun, di Nusantara, rakyat adalah pemain utama. Mereka adalah 90% masyarakat yang tidak memiliki gelar mentereng dari Universitas Liga Utama, namun memiliki kecerdasan praktis untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah. Profesor Aris menjelaskan bahwa stabilitas dan akselerasi Indonesia tidak bergantung pada segelintir konglomerat atau keputusan satu meja menteri, melainkan pada ketahanan jutaan pedagang kecil, petani modern, dan pekerja mandiri yang membentuk jaring pengaman nasional yang tak bisa ditembus krisis. Saya merenungkan bagaimana sistem ini bekerja. Di banyak negara maju, jika satu bank besar atau satu perusahaan raksasa runtuh, seluruh negara akan ikut berlutut. Namun di Indonesia, struktur negaranya menyerupai organisme seluler. Jika satu bagian mati, ribuan bagian lainnya akan terus bereproduksi dan bergerak. Inilah yang membuat Indonesia mampu bertahan dari gempuran krisis ekonomi global berkali-kali. Kekuatannya tidak terpusat, sehingga tidak mudah dihancurkan. Setiap individu di dalam kelompok 90% ini bertindak sebagai unit ekonomi yang mandiri, namun terhubung secara emosional melalui semangat kolektif. Profesor Aris menyoroti bagaimana teknologi digital di Indonesia tidak hanya dinikmati oleh kaum elit di perkotaan. Justru, ledakan ekonomi digital terbesar terjadi ketika 90% masyarakat ini mulai menggunakan ponsel pintar mereka untuk berdagang, bertransaksi, dan mengorganisir diri. Mereka menciptakan pasar mereka sendiri, sistem logistik mereka sendiri, dan solusi keuangan mereka sendiri tanpa harus menunggu izin dari birokrasi yang lamban. Inilah yang ia maksud dengan negara yang dikelola langsung oleh warganya. Peran pemerintah seringkali hanya menjadi fasilitator bagi arus energi yang sudah sangat masif dari bawah. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa perubahan sosial di Indonesia terjadi begitu cepat. Ketika 90% masyarakat ini memutuskan untuk bergerak ke arah tertentu, misalnya mengadopsi sistem pembayaran non-tunai atau mendukung produk lokal, perubahan itu terjadi. Seperti gelombang pasang yang tidak bisa dibendung. Tidak ada kampanye publik yang mahal yang bisa menandingi kekuatan bisikan antar warga di pasar-pasar tradisional atau grup-grup komunikasi digital. Kekuatan kolektif inilah yang memangkas waktu evolusi bangsa. Di akhir sesi ini, Profesor Aris menekankan sebuah poin penting yang membuat saya termenung. Banyak negara di dunia sedang mengalami krisis kepercayaan karena jarak antara 1% elit dan 90% rakyatnya semakin lebar. Namun di Indonesia, jarak itu dijembatani oleh rasa senasib yang kuat. Kemajuan Indonesia adalah kemajuan yang berisik, penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas ekonomi rakyat jelata yang tidak ada habisnya. Saya menyadari bahwa selama ini dunia salah fokus. Para pengamat terlalu sibuk menganalisis kebijakan di istana. Padahal, rahasia kekuatan sesungguhnya ada di tangan para pengemudi transportasi daring, pemilik warung, dan UMKM yang sedang bertransformasi di ganggang sempit. Mereka adalah otot, saraf, sekaligus jantung dari raksasa ini. Tanpa keterlibatan aktif dari 90% manusianya, mustahil bagi Indonesia untuk menyelesaikan evolusi 3 abad hanya dalam sekejap mata. Kekuatan ini bukan tentang siapa yang memimpin, tapi tentang bagaimana seluruh bangsa menolak untuk berhenti bergerak. Lampu di ruang kuliah sedikit diredupkan, memberikan kontras tajam pada video yang diputar oleh Profesor Aris. Di layar terlihat lenggen-lenggen robotik dan ribuan pekerja berbaju putih bersih di sebuah fasilitas manufaktur modern yang membentang sejauh mata memandang. Ini bukan di Nagoya, bukan pula di Stuttgart. Ini adalah gambaran dari jantung industri teknologi tinggi di Indonesia. Profesor Aris terdiam sejenak, membiarkan kami menyerap harmoni gerak yang tersaji di depan mata sebuah simfoni kerja yang menuntut ketelitian hingga tingkat mikron. Ada sebuah mitos lama yang sering beredar di kalangan akademisi barat bahwa negara-negara berkembang hanya cocok untuk industri padat karya yang rendah teknologi. Namun, apa yang kami saksikan di layar adalah pembuktian atas apa yang Profesor Aris sebut sebagai presisi dalam skala raksasa. Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil melampaui fase sekadar menjadi tukang rakit menjadi sebuah bangsa yang menguasai presisi dalam industri berat. Mulai dari pembuatan struktur baja raksasa untuk galangan kapal, komponen mesin pesawat terbang, hingga semikonduktor yang sangat rumit. Presisi, menurut pandangan tradisional, adalah hasil dari budaya yang kaku dan disiplin militeristik seperti yang sering diasosiasikan dengan negara-negara di Asia Timur. Namun,
Indonesia membawa pendekatan yang berbeda. Profesor Aris mengamati bahwa presisi di Indonesia lahir dari kombinasi antara keterampilan teknis yang mumpuni dengan kemampuan adaptasi yang sangat cair. Mereka tidak hanya mengikuti manual prosedur, tetapi mereka memahami jiwa dari setiap mesin yang mereka operasikan. Inilah yang memungkinkan tingkat kesalahan atau error rate dalam industri manufaktur mereka bisa ditekan hingga mendekati nol, sebuah standar yang bahkan sulit dicapai oleh negara-negara maju yang sudah mulai kehilangan tenaga kerja terampilnya. Saya melihat data yang menunjukkan bagaimana Indonesia secara diam-diam telah menjadi rantai pasok global untuk teknologi paling sensitif di dunia. Kemampuan kolaborasi presisi ini bukan hanya terjadi di tingkat individu, melainkan secara kolektif. Bayangkan, ribuan orang bekerja pada satu proyek raksasa, masing-masing memegang bagian yang sangat kecil namun krusial, dan semuanya sinkron tanpa adanya gesekan berarti. Ini adalah bukti bahwa karakter bangsa yang sering dianggap santai ini sebenarnya memiliki fokus yang sangat mematikan ketika dihadapkan pada tantangan teknis. Profesor Aris menekankan bahwa transisi ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Indonesia tidak menghabiskan waktu berdekad-dekad untuk belajar membangun mobil sebelum beralih ke satelit. Mereka melakukan semuanya secara simultan. Mereka mengadopsi teknologi otomasi terbaru dan langsung mengintegrasikannya dengan talenta lokal yang haus akan kemajuan. Kecepatan ini dimungkinkan karena ada kepercayaan kolektif bahwa mereka mampu mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan oleh bangsa lain, bahkan dengan standar yang lebih ketat. Di dalam ruangan itu, saya mulai menyadari bahwa kekuatan industri Indonesia bukan terletak pada murahnya biaya tenaga kerja, melainkan pada kualitas hasil akhirnya yang menantang dominasi global. Dunia mungkin masih terjebak dalam persepsi lama tentang Indonesia, namun industri global yang sesungguhnya sudah tahu kemana mereka harus mencari presisi. Indonesia bukan lagi sekadar pasar konsumsi. Mereka telah bertransformasi menjadi bengkel presisi dunia yang bekerja dengan keheningan yang disiplin, namun memberikan dampak yang mengguncang. Profesor Aris menutup presentasi video itu dengan sebuah kalimat yang membuat saya merenung. Presisi tanpa inovasi adalah mekanis, tetapi presisi yang digerakkan oleh ambisi sebuah bangsa adalah revolusi. Dan di hadapan saya, data menunjukkan bahwa revolusi itu sedang berlangsung di Nusantara. Memangkas waktu evolusi industri dari hitungan abad menjadi hanya beberapa dasawarsa saja melalui ketajaman otak dan tenggen-tenggen rakyatnya. Profesor Aris berdiri mematung di depan kelas, seolah memberikan ruang bagi kami untuk merenungkan keheningan yang baru saja ia ciptakan. Ia kemudian menuliskan dua kata dalam bahasa Indonesia di papan tulis. Cepat-cepat. Bagi telinga orang asing, istilah ini mungkin terdengar seperti sekadar pengulangan kata yang menunjukkan ketidaksabaran atau ketergesaan yang ceroboh. Namun, Profesor Aris segera membuyarkan persepsi dangkal tersebut. Ia menjelaskan bahwa di balik istilah sederhana ini, tersimpan sebuah filosofi operasional yang menjadi motor utama mengapa Indonesia mampu melompati waktu baru debat. Hanya dalam beberapa dekade, dunia barat seringkali memuja konsep kecepatan yang bersifat mekanis, sesuatu yang diatur oleh jam, target triwulanan, dan tenggat waktu yang kaku. Namun, di Indonesia, cepat-cepat adalah sebuah dorongan internal untuk memulai lebih awal. Profesor Aris membedah bahwa ini bukan tentang berlari dengan panik di garis finish, melainkan tentang keberanian untuk menginjakkan kaki di garis start saat orang lain masih sibuk berdiskusi tentang persiapan. Dalam dinamika global yang sangat volatil, bangsa yang terlalu lama berencana akan tertinggal oleh mereka yang langsung bertindak. Indonesia memilih untuk menjadi yang terakhir. Ia menunjukkan sebuah studi kasus tentang bagaimana infrastruktur digital dan fisik di Indonesia dibangun. Sementara negara-negara maju seringkali terjebak dalam perdebatan regulasi dan analisis risiko yang memakan waktu bertahun-tahun, Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengeksekusi ide sesegera mungkin. Mereka memiliki keberanian untuk melakukan koreksi di tengah jalan. Filosofi ini memungkinkan mereka untuk belajar dari kegagalan nyata daripada sekadar berteori tentang kegagalan di atas kertas. Bagi mereka, waktu adalah mata uang yang paling berharga, dan kehilangan waktu untuk keraguan adalah pemborosan yang tidak bisa dimaafkan. Saya mulai menyadari bahwa mitos ketidaksabaran ini sebenarnya adalah sebuah strategi adaptasi yang sangat cerdas. Di era di mana perubahan teknologi terjadi setiap minggu, perencanaan jangka panjang yang kaku seringkali menjadi usang bahkan sebelum rencana itu dicetak. Indonesia, dengan budaya sepat-sepatnya,
justru sangat selaras dengan ritme abad ke-21. Mereka bergerak lebih awal, mendeteksi kesalahan lebih cepat, dan melakukan iterasi dengan frekuensi yang tidak mungkin dikejar oleh bangsa yang terlalu birokratis. Profesor Aris menekankan bahwa kecepatan ini tidak mengorbankan kualitas. Justru kecepatan inilah yang menciptakan kualitas melalui pengalaman langsung yang masif. Ia mengibaratkan Indonesia seperti sebuah perusahaan rintisan raksasa yang tidak pernah berhenti melakukan uji coba. Cepat-cepat berarti tidak membiarkan peluang mendingin. Ketika sebuah tren global muncul, entah itu energi hijau, ekonomi digital, atau inovasi medis, Indonesia seringkali menjadi negara pertama yang membuka pintu dan mencoba menerapkannya di tanah mereka. Di dalam ruangan itu, saya merenung. Selama ini kita diajarkan bahwa pelan tapi pasti adalah kunci kesuksesan. Namun, dalam konteks persaingan global yang brutal, pepatah itu mungkin sudah tidak berlaku lagi. Indonesia telah membuktikan bahwa cepat dan tangkas adalah satu-satunya cara untuk bertahan dan memimpin. Kecepatan mereka bukan sebuah kecerobohan, melainkan sebuah bentuk optimisme bahwa masa depan bisa ditarik ke masa kini jika kita berani bergerak sekarang juga. Gemah, kata cepat-cepat itu seolah menjadi detak jantung baru bagi pemahaman saya tentang kemajuan. Evolusi 300 tahun itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ia dipaksa terjadi oleh sebuah bangsa yang menolak untuk menunggu. Profesor Aris menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa dunia harus berhenti mengkritik ketergesaan Indonesia dan mulai menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah ketidaksabaran, melainkan kecepatan cahaya dari sebuah bangsa yang sedang mengejar takdirnya di puncak peradaban. Profesor Aris mengetuk layar proyektor yang kini menampilkan pemandangan pasar tradisional di pinggiran kota, namun dengan pemandangan yang kontras. Di atas tumpukan sayur mayur dan buah-buahan, terpampang kode respons cepat digital yang berpendar terkena cahaya matahari. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar digitalisasi, melainkan sebuah bukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah hidup di masa depan. Sementara banyak negara maju masih berdebat tentang keamanan data dan resistensi kelompok konservatif terhadap teknologi baru, masyarakat Indonesia justru melompati perdebatan itu dan langsung menjadikannya sebagai bagian dari denyut nadi kehidupan. Budaya adaptasi teknologi di Indonesia memiliki pola yang sangat agresif. Profesor Aris mengamati bahwa setiap kali sebuah inovasi global muncul ke permukaan, entah itu kecerdasan buatan, sistem pembayaran nirsentuh, hingga konsep kota cerdas, orang-orang Indonesia tidak menunggu untuk diajari. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang hampir bersifat naluriah. Mereka mendaftar, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi sampai teknologi tersebut terasa seperti tradisi lama. Inilah yang menyebabkan Indonesia seringkali menjadi laboratorium hidup bagi raksasa teknologi dunia. Saya memperhatikan data penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang dipaparkan. Angka-angkanya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan infrastruktur fisik yang masih terus dikejar pembangunannya. Ini adalah bentuk perkembangan yang asimetris. Secara fisik, mereka mungkin masih membangun jalan tol, namun secara digital, masyarakatnya sudah berlari di jalan raya informasi tanpa hambatan. Profesor Aris menyebut ini sebagai lompatan kodok teknologi. Mereka tidak perlu melewati fase telepon kabel yang membosankan atau sistem perbankan konvensional yang kaku. Mereka langsung mendarat di era seluler dan ekonomi digital yang terdesentralisasi. Ketidaktakutan akan masa depan inilah yang menjadi pembeda utama. Di banyak belahan dunia, teknologi seringkali dipandang sebagai ancaman yang akan menggantikan peran manusia. Namun di Indonesia, teknologi dipandang sebagai alat bantu untuk memperkuat koneksi sosial dan efisiensi ekonomi. Mereka tidak melihat robot atau algoritma sebagai musuh, melainkan sebagai rekan kerja yang baru. Sikap mental yang terbuka ini memungkinkan transformasi struktural terjadi tanpa gesekan sosial yang berarti. Bagi mereka, masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diunduh dan dipasang hari ini juga. Profesor Aris menekankan bahwa fenomena ini menciptakan sebuah siklus pertumbuhan yang sangat cepat. Karena masyarakatnya sangat cepat beradaptasi, perusahaan-perusahaan lokal dipaksa untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang sangat dinamis, di mana ide-ide segar bisa tumbuh dari level paling bawah dan menjadi tren nasional dalam hitungan minggu. Masa depan di Indonesia terasa lebih dekat, karena batas antara yang akan datang dan yang sedang terjadi hampir tidak ada. Di dalam ruangan kuliah yang tenang ini, saya mulai menyadari
betapa lambannya pemikiran dunia barat dalam memprediksi arah peradaban. Kita terlalu sibuk dengan prosedur, sementara di belahan dunia lain, sebuah bangsa sedang melakukan eksperimen besar tentang bagaimana manusia dan teknologi bisa menyatu secara harmonis. Indonesia tidak sedang menunggu abad ke-22. Mereka sedang membentuknya melalui yari-yari para pemudanya yang tidak pernah lepas dari perangkat digital mereka. Babak ini menutup sebuah pemahaman baru bagi saya. Kecepatan evolusi Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan PDB, tapi soal kecepatan sinkronisasi antara manusia dan inovasi. Mereka adalah bangsa yang selalu haus akan hari esok. Dan bagi Profesor Aris, itulah alasan mengapa Indonesia akan terus melaju, sementara yang lain masih sibuk mencari arah. Mereka sudah berada di sana, di masa depan yang kita bayangkan, dan mereka sedang menikmatinya dengan cara yang paling sederhana, namun sangat bertenaga. Profesor Aris mengganti tampilan di layar besar. Kini memunculkan gambar-gambar yang jauh lebih emosional, rekaman jalanan yang sepi, dan pusat-pusat kesehatan yang sibuk. Ia ingin kami melihat bagaimana Indonesia bersikap ketika dunia berada dalam titik nadir. Krisis global bukan hanya sekadar ujian bagi sistem kesehatan, melainkan ujian bagi ketahanan karakter sebuah bangsa. Banyak negara dengan fasilitas medis tercanggih justru tersungkur dalam birokrasi dan kepanikan. Namun Indonesia menunjukkan sebuah fenomena yang Profesor Aris sebut sebagai efisiensi organik. Di saat banyak pemerintahan di belahan dunia utara terjebak dalam perdebatan panjang mengenai protokol dan pengadaan logistik yang kaku, masyarakat Indonesia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Profesor Aris menyoroti bagaimana inovasi muncul bukan dari laboratorium mewah, melainkan dari kebutuhan mendesak di lapangan. Sistem layanan digital yang sebelumnya butuh bertahan-tahan untuk direncanakan, tiba-tiba diimplementasikan dan diterima secara massal hanya dalam hitungan minggu. Ini adalah bukti bahwa krisis tidak melumpuhkan bangsa ini. Krisis justru menjadi katalisator bagi kecerdasan mereka untuk meledak. Saya memperhatikan data tentang bagaimana teknologi drive-thru untuk tes medis, pelacakan kontak berbasis aplikasi, hingga distribusi bantuan sosial secara digital dikelola di Nusantara. Ada sebuah koordinasi yang unik, sebuah perpaduan antara instruksi pusat yang tegas dan inisiatif lokal yang liar, namun efektif. Profesor Aris menjelaskan bahwa efisiensi ini lahir karena bangsa Indonesia memiliki memori kolektif tentang cara bertahan hidup. Mereka tidak menunggu kesempurnaan sistem untuk mulai bekerja. Mereka menggunakan apa yang ada, memperbaikinya sambil berjalan, dan memastikan roda kehidupan tetap berputar. Kekuatan utama yang terlihat dalam krisis ini adalah transparansi sosial yang luar biasa. Di saat banyak negara mengalami kerusuhan atau penolakan massal terhadap kebijakan darurat, masyarakat Indonesia justru menunjukkan tingkat kepatuhan dan kolaborasi yang tinggi. Ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa tanggung jawab bersama yang sudah mendarah daging. Profesor Aris menyebutkan bahwa dalam kondisi darurat, karakter gotong royong bertransformasi menjadi sebuah sistem logistik raksasa yang tidak terlihat. Orang-orang saling membantu tanpa diminta, memastikan tetangga mereka tidak kelaparan, dan menciptakan jaring pengaman sosial yang jauh lebih efektif daripada program pemerintah manapun. Logika efisiensi ini sangat kontras dengan negara-negara maju yang terlalu bergantung pada prosedur formal. Di Indonesia, hambatan birokrasi seringkali diterjang oleh kreativitas kolektif. Ketika ada kekurangan pasokan medis, industri-industri lokal segera mengubah haluan produksi mereka dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Profesor Aris menekankan bahwa kemampuan untuk berbelok di tengah kecepatan tinggi tanpa terbalik adalah keahlian yang hanya dimiliki oleh bangsa yang sudah biasa hidup dengan perubahan. Di dalam ruang kuliah yang sepi itu, saya merenungkan betapa rapuhnya definisi negara maju jika hanya diukur dari infrastruktur fisik. Krisis menunjukkan bahwa kemajuan sejati terletak pada fleksibilitas mental rakyatnya. Indonesia keluar dari masa sulit tersebut bukan hanya dengan pemulihan ekonomi yang tajam, tetapi dengan lompatan teknologi dan sosial yang permanen. Mereka tidak sekadar kembali ke titik awal. Mereka mendarat di masa depan yang lebih maju. Profesor Aris menutup bagian ini dengan sebuah catatan kecil di papan tulis. Resilience is the ultimate efficiency. Ketahanan adalah efisiensi yang sesungguhnya. Indonesia telah membuktikan bahwa di bawah tekanan yang paling ekstrem sekalipun, karakter bangsa mereka mampu memeras setiap tetes potensi menjadi solusi nyata. Evolusi 300 tahun itu kembali dipangkas. Kali ini melalui tempaan api krisis yang justru membuat struktur bangsa ini semakin solid dan tak tergoyahkan.
Profesor Aris melangkah ke sudut ruangan, mematikan lampu proyektor, dan membiarkan cahaya temaram sore hari masuk melalui sela-sela jendela besar Oxford. Suasana berubah menjadi lebih kontemplatif. Ia tidak lagi menyajikan grafik atau tabel data, melainkan mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih mendalam. Memori seluler sebuah bangsa. Ia menyebutkan bahwa di balik kecepatan pembangunan yang gila-gilon itu, ada sebuah mesin psikologis yang bekerja tanpa henti, yaitu naluri bertahan hidup yang telah terasah selama ratusan tahun. Sejarah Indonesia, menurut analisis Profesor Aris, adalah sejarah tentang ketahanan di atas penderitaan. Bangsa ini telah melewati berbagai lapisan trauma, mulai dari penjajahan berabad-abad, pendudukan yang brutal, hingga bencana alam yang datang silih berganti karena letak geografisnya di cincin api. Namun, alih-alih hancur tekenon-tekenon ini justru membentuk mentalitas baja. Bagi orang Indonesia, stagnasi atau berhenti bergerak bukan sekadar pilihan yang buruk. Itu adalah tanda bahaya yang nyata. Berhenti berarti tertinggal, dan tertinggal di tengah badai sejarah berarti kehancuran. Mentalitas ini menciptakan sebuah fenomena unik di mana rasa takut akan kegagalan dikalahkan oleh rasa takut akan diam di tempat. Profesor Aris menjelaskan bahwa di banyak negara maju, masyarakat seringkali terjebak dalam keraguan karena mereka terlalu takut kehilangan kenyamanan yang sudah ada. Namun di Indonesia, karena sejarahnya yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakatnya justru menjadi sangat akrab dengan risiko. Mereka melihat perubahan bukan sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan sebagai arus yang harus dikendarai. Inilah yang menyebabkan mereka selalu mencari jalan keluar, bahkan di lorong-lorong sempit yang tampaknya buntu. Saya merenungkan bagaimana naluri ini memengaruhi cara kerja ekonomi dan sosial mereka. Naluri bertahan hidup ini membuat setiap individu di Indonesia bertindak sebagai pemecah masalah alami. Jika sistem formal tidak berfungsi, mereka akan menciptakan sistem informal. Jika pintu depan tertutup, mereka akan mencari jendela. Jika tidak ada pekerjaan, mereka akan menciptakan peluang usaha sendiri. Ketahanan ini bersifat organik dan massal, sehingga tidak ada krisis global yang benar-benar mampu melumpuhkan semangat mereka. Mereka adalah bangsa yang sudah terbiasa hidup dalam kondisi waspada, dan kewaspadaan itu kini bertransformasi menjadi energi pembangunan yang luar biasa. Profesor Aris menekankan bahwa naluri ini juga menjelaskan mengapa Indonesia sangat cepat dalam melakukan pemulihan pasca bencana. Mereka tidak menghabiskan waktu bertahan-tahan untuk meratapi reruntuhan. Dengan kecepatan yang sulit dipercaya, mereka segera membangun kembali, memperbaiki yang rusak, dan seringkali hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagi mereka, hidup adalah tentang terus bergerak maju, karena hanya dengan bergeraklah mereka bisa tetap berada di atas permukaan. Karakter ini sangat krusial dalam abad ke-21, yang penuh dengan disrupsi, di mana bangsa yang paling cepat beradaptasilah yang akan memimpin, bukan bangsa yang paling stabil. Di akhir babak ini, Profesor Aris berdiri tegak di depan kelas, memberikan penekanan pada satu poin penting. Evolusi 300 tahun yang dipangkas menjadi 70 tahun bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Itu adalah hasil dari jutaan manusia yang setiap harinya memutuskan untuk bertarung melawan kemustahilan. Naluri bertahan hidup telah berubah menjadi naluri untuk menang. Indonesia telah membuktikan bahwa kemajuan sejati tidak lahir dari ketenangan, melainkan dari kemampuan untuk tetap berlari di tengah badai. Pelajaran dari babak ini sangat jelas bagi saya. Dunia mungkin memiliki teknologi, tetapi Indonesia memiliki semangat yang tak bisa dipadamkan. Naluri bertahan hidup itulah yang memastikan bahwa raksasa ini tidak akan pernah berhenti mendaki, hingga mereka mencapai puncak yang mereka tuju. Profesor Aris melangkah kembali ke papan tulis, menghapus sisa-sisa coretan angka dari bab sebelumnya, dan menuliskan satu kalimat pendek namun menggugah. Adaptasi adalah pengaturan dasar. Ia memutar sebuah klip video singkat yang menunjukkan perubahan drastis pada wajah sebuah kota di Indonesia dalam rentang waktu hanya 5 tahun. Gedung-gedung pencakar langit muncul di lahan yang sebelumnya kosong, jalur kereta cepat membelah bukit, dan hampir setiap jengkal aktivitas ekonomi telah beralih ke layar ponsel. Namun, yang paling menarik perhatian Profesor Aris bukanlah perubahan fisiknya, melainkan ketenangan masyarakatnya dalam menghadapi guncangan perubahan tersebut. Bagi sebagian besar bangsa di dunia, perubahan besar seringkali dianggap sebagai guncangan atau syok yang memicu resistensi sosial yang hebat. Ada ketakutan akan hilangnya tradisi, hilangnya mata pencaharian,
atau hilangnya kendali atas hidup. Namun di Indonesia, Profesor Aris melihat fenomena yang sebaliknya. Masyarakatnya, seolah-olah memiliki perangkat lunak mental yang selalu siap diperbarui setiap saat. Perubahan besar tidak dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai ritme keseharian yang dinikmati. Mereka tidak melawan arus perubahan. Mereka menungganginya seperti peselancar yang sudah sangat ahli. Saya memperhatikan analisis Profesor Aris mengenai bagaimana masyarakat Indonesia mengadopsi pola hidup baru ketika sistem transportasi konvensional digantikan oleh ekosistem mobilitas berbasis aplikasi, atau ketika pasar fisik bertransformasi menjadi marketplace digital. Transisi itu terjadi hampir tanpa gesekan. Mereka memiliki kemampuan unik untuk membawa serta nilai-nilai lama ke dalam wadah yang baru. Inilah yang disebut sebagai adaptasi yang tidak mencabut akar. Mereka bisa menjadi sangat modern secara teknis, namun tetap sangat tradisional secara sosial. Profesor Aris menjelaskan bahwa fleksibilitas ini adalah hasil dari lingkungan yang selalu berubah. Indonesia adalah laboratorium geografi yang sangat dinamis, di mana alam bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini secara tidak langsung melatih otak kolektif bangsanya untuk tidak pernah terpaku pada satu metode saja. Rencana A bisa berubah menjadi rencana B dalam hitungan detik tanpa menimbulkan kepanikan. Di mata dunia barat yang sangat terstruktur dan kaku, kemampuan adaptasi ini seringkali disalahpahami sebagai ketidakteraturan. Padahal, ini adalah bentuk kecerdasan organik yang paling murni. Dalam konteks pembangunan nasional, adaptasi sebagai pengaturan dasar ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan eksperimen kebijakan dalam skala besar. Mereka bisa mencoba sebuah sistem baru di satu sektor, dan jika berhasil, seluruh negara akan menyerapnya dengan kecepatan yang tak tertinggal. Mereka tidak terjebak dalam nostalgia masa lalu yang menghambat kemajuan. Bagi mereka, masa lalu adalah fondasi, bukan penjara. Setiap generasi baru di Indonesia tampak lahir dengan kemampuan adaptasi yang lebih tajam dari generasi sebelumnya, membuat kurva evolusi bangsa ini semakin tegak lurus. Pikiran saya melayang pada negara-negara maju yang kini sedang berjuang melawan stagnasi karena sistem mereka terlalu kaku untuk berubah. Mereka memiliki teknologi, tetapi rakyatnya lelah dengan perubahan. Di Indonesia, justru terjadi sebaliknya. Rakyatnya haus akan perubahan, karena mereka tahu bahwa di dalam perubahan itulah terdapat peluang. Adaptasi bukan lagi sebuah proses yang menyakitkan, melainkan sebuah insting yang membuat mereka tetap relevan di panggung dunia. Di akhir bab ini, Profesor Aris menegaskan bahwa dunia harus belajar bagaimana cara melepaskan agar bisa menggenggam hal-hal baru. Persis seperti yang dilakukan bangsa Indonesia. Kemampuan untuk tidak terikat pada kara-kara lama adalah kunci mengapa mereka bisa memadatkan sejarah. 300 tahun menjadi hanya 70 tahun. Mereka tidak menghabiskan energi untuk meratapi apa yang hilang, melainkan menggunakan seluruh energi mereka untuk membangun apa yang akan datang. Adaptasi bukan sekadar bertahan hidup. Bagi Indonesia, adaptasi adalah cara mereka memimpin masa depan. Profesor Aris mengetuk papan tulis dengan ritme yang teratur, menarik perhatian kami kembali ke sebuah diagram garis waktu yang tampak sangat padat. Ia menyebutnya sebagai lompatan 4 paradigma. Di banyak negara maju, transisi dari satu era ekonomi ke era berikutnya terjadi secara perlahan, memberikan waktu bagi masyarakatnya untuk bernapas dan menyesuaikan diri. Namun, Indonesia melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para sejarawan ekonomi. Mereka menjalani 4 revolusi paradigma secara simultan tanpa menghancurkan fondasi sosial mereka. Paradigma pertama adalah agraris. Indonesia tidak pernah benar-benar meninggalkan akar pertaniannya, namun mereka berhasil memodernisasinya dengan teknologi presisi. Di saat yang sama, paradigma kedua industri berat dikejar dengan kecepatan yang mengerikan. Profesor Aris menjelaskan bagaimana pembangunan Keilen G. Kileng raksasa, smelter nikel dan pabrik manufaktur otomotif skala global dibangun bukan dalam hitungan dekade, melainkan tahun. Indonesia melompati tahapan industrialisasi konvensional yang kaku dan langsung menuju pada hilirisasi yang bernilai tambah tinggi. Namun, yang membuat para mahasiswa di ruangan ini terperangah adalah paradigma ketiga dan keempat, revolusi teknologi informasi
dan kecerdasan buatan. Di saat sebuah negara biasanya harus mapan secara industri terlebih dahulu, sebelum masuk ke dunia digital, Indonesia justru melakukan keduanya bersamaan. Profesor Aris menunjukkan data di mana seorang petani di pelosok desa sudah menggunakan aplikasi kecerdasan buatan untuk memprediksi harga pasar, sementara di kota besar, industri robotik sedang merakit komponen masa depan. Tidak ada jeda waktu. Semua paradigma ini bertumpuk menjadi satu kekuatan yang masif. Transformasi ini sangat asimetris, namun efektif. Profesor Aris mengamati bahwa Indonesia tidak terjebak dalam linearitas. Mereka tidak merasa harus menyelesaikan bab industri sebelum membuka bab teknologi. Mereka membuka semua bab itu sekaligus. Kemampuan untuk mengelola kompleksitas dari 4 era yang berbeda ini membutuhkan fleksibilitas otak kolektif yang sangat tinggi. Bagi bangsa lain, ini mungkin akan menyebabkan kekacauan sosial atau syok ekonomi, namun bagi Indonesia, ini adalah cara mereka melakukan akselerasi. Ia menekankan bahwa rahasia keberhasilan transformasi ini terletak pada strategi tumpang tindih. Indonesia memanfaatkan keuntungan sebagai pemain yang datang kemudian latecomer advantage. Mereka tidak perlu mengulangi kesalahan negara-negara Barat saat membangun industri di abad ke-19, mereka langsung mengambil teknologi tercanggih dari abad ke-21 dan menerapkannya pada struktur ekonomi mereka yang sedang berkembang. Hal ini memungkinkan mereka untuk memangkas waktu evolusi secara drastis. Saya mulai menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah entitas yang hidup di berbagai zaman sekaligus. Di satu sisi, mereka tetap menjaga kearifan lokal yang agraris. Namun di sisi lain, mereka adalah ujung tombak ekonomi hijau dan energi baru yang sangat futuristik. Kemampuan untuk menyeimbangkan keempat paradigma ini tanpa kehilangan identitas nasional adalah prestasi intelektual dan sosiologis yang sangat langka. Profesor Aris menutup bagian ini dengan sebuah analogi yang tajam. Ia mengibaratkan Indonesia seperti sebuah komputer yang menjalankan 4 sistem operasi berbeda secara bersamaan dengan kecepatan tinggi tanpa pernah mengalami crash. Dunia mungkin melihatnya sebagai sebuah kegilaan, namun data menunjukkan bahwa sistem ini bekerja lebih efisien daripada model manapun yang pernah ada. 4 paradigma ini bukan lagi beban, melainkan 4 mesin pendorong yang membawa raksasa Nusantara ini melesat melampaui batas-batas prediksi konvensional. Evolusi 300 tahun itu kini terasa seperti sebuah perjalanan singkat yang sangat terencana. Profesor Aris berhenti sejenak di depan sebuah foto besar yang menampilkan barisan pekerja di sebuah pabrik perakitan baterai kendaraan listrik yang sangat modern. Namun, jika diperhatikan lebih dekat di latar belakang, masih terlihat sisa-sisa alat kerja tradisional yang tertata rapi. Ia menjelaskan bahwa salah satu kegagalan terbesar revolusi industri di Barat adalah fenomena penghancuran kreatif yang terlalu brutal di mana teknologi baru datang untuk memusnahkan yang lama, meninggalkan jutaan orang dalam pengangguran dan keputusasaan sosial. Namun, Indonesia menempuh jalur yang berbeda secara fundamental. Profesor Aris menyebutnya sebagai prinsip membawa serta, bukan membuang. Di Nusantara, transformasi ekonomi tidak dilakukan dengan cara memotong generasi. Ketika industri manufaktur beralih ke otomatisasi, atau ketika sektor agraris mulai disentuh oleh kecerdasan buatan, Indonesia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melakukan pelatihan ulang atau reskilling dalam skala masif. Profesor Aris mengamati bahwa sistem pendidikan informal dan semangat komunal yang kuat memungkinkan para pekerja senior untuk tidak ditinggalkan. Mereka tidak dibuang sebagai sisa-sisa masa lalu, melainkan dibimbing untuk menjadi pengawas atau operator sistem yang baru. Ada rasa tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan luka sosial yang dalam. Saya memperhatikan data mengenai transisi tenaga kerja di sektor-sektor kunci. Di banyak negara maju, otomatisasi seringkali memicu protes besar dan ketakutan akan hilangnya martabat manusia. Namun di Indonesia, teknologi baru justru disambut sebagai alat yang meringankan beban kerja, bukan sebagai pengganti keberadaan manusia. Hal ini bisa terjadi karena struktur sosial Indonesia yang sangat cair. Seorang buruh pabrik bisa dengan cepat bertransformasi menjadi pengusaha logistik digital, karena mereka dibekali dengan ekosistem pendukung yang inklusif. Bangsa ini memahami bahwa aset terbesar mereka bukanlah mesin, melainkan manusianya yang ulet. Profesor Aris menekankan bahwa pendekatan ini memangkas biaya sosial yang biasanya menyertai setiap revolusi industri. Dengan meminimalisir konflik antara yang lama dan yang baru, energi bangsa tidak habis. Untuk meredam kerusuhan,
atau menangani depresi ekonomi kelompok tertentu. Sebaliknya, seluruh energi itu difokuskan pada percepatan. Inilah yang memungkinkan Indonesia melakukan evolusi 300 tahun dalam waktu singkat. Mereka tidak perlu berhenti sejenak untuk mengobati luka sosial akibat kemajuan yang terlalu cepat, karena semua orang diajak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Filosofi ini juga tercermin dalam kebijakan hilirisasi industri. Indonesia tidak hanya ingin mengekspor bahan mentah, tetapi mereka membangun ekosistem di mana tenaga kerja lokal dari berbagai tingkatan keahlian dapat terlibat. Dari pekerja tambang hingga insinyur perangkat lunak, semuanya bergerak dalam satu rantai nilai yang terintegrasi. Kemampuan untuk menyelaraskan berbagai tingkat kompetensi ini adalah bentuk kearifan sosial yang jarang ditemukan di negara-negara yang hanya mementingkan efisiensi angka semata. Di dalam ruangan itu, saya mulai menyadari bahwa model kemajuan Indonesia adalah model yang sangat manusiawi. Mereka membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa melesat menjadi kekuatan global tanpa harus mengorbankan jiwa sosialnya. Kemajuan teknologi di Indonesia tidak menciptakan kasta-kasta baru yang terasing, melainkan memperkuat jaring-jaring koneksi antar warga. Profesor Aris menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa keberhasilan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa canggih mesin yang mereka miliki, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang mampu mereka bawa menuju kemakmuran bersama. Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa untuk berlari cepat ke masa depan, kita tidak perlu memutus tali dengan masa lalu. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap orang memegang tali tersebut dan berlari bersama-sama. Itulah rahasia mengapa evolusi mereka begitu padat, namun tetap stabil, sebuah harmoni antara kemajuan teknis dan keadilan sosial yang menjadi standar baru bagi peradaban abad ke-21. Profesor Aris berdiri di depan jendela yang menghadap ke arah gedung-gedung tua universitas, sebuah simbol kemapanan yang telah bertahan selama berabad-abad. Ia membalikkan badan, lalu menampilkan sebuah peta panas dunia di layar. Area-area yang secara tradisional dianggap sebagai pusat peradaban Eropa Barat dan Amerika Utara tampak berwarna biru pucat, melambangkan pertumbuhan yang membeku. Sementara itu, di wilayah Khatulistiwa, Indonesia berpendar dengan warna merah yang membara. Profesor Aris menyebut fenomena ini sebagai kontras antara kemapanan yang melemah dan dinamika yang meledak. Di banyak negara maju, stabilitas yang telah dinikmati selama puluhan tahun ternyata menjadi pedang bermata dua. Masyarakat di sana telah mencapai titik jenuh kemakmuran yang membuat mereka terjebak dalam rasa takut akan kehilangan. Profesor Aris menjelaskan bahwa di negara-negara tua ini, setiap perubahan kecil dalam kebijakan atau teknologi seringkali disambut dengan skeptisisme yang melumpuhkan. Birokrasi yang berlapis-lapis dan regulasi yang terlalu kaku telah menciptakan sebuah kondisi stagnasi yang ia sebut sebagai kebekuan sistemik. Mereka memiliki modal dan teknologi, tetapi mereka kehilangan keberanian untuk melompat. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di saat dunia maju meragukan masa depan, Indonesia justru merangkulnya dengan tangan terbuka. Profesor Aris menunjukkan bahwa di Nusantara, ketiadaan kenyamanan yang berlebihan di masa lalu justru menjadi berkah tersembunyi. Bangsa ini tidak memiliki beban kemapanan yang menghambat gerak mereka. Bagi masyarakat Indonesia, status quo bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian, melainkan sesuatu yang harus terus diperbarui. Semangat untuk menjadi lebih baik setiap harinya menciptakan energi kinetik yang tidak ditemukan di belahan bumi utara yang mulai lelah. Saya mengamati data yang menunjukkan tingkat optimisme masyarakat terhadap masa depan. Di negara-negara yang secara historis merupakan pemimpin industri, tingkat pesimisme generasi muda mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Sebaliknya, di Indonesia, optimisme adalah bahan bakar utama. Mereka melihat peluang di setiap sudut, di setiap gangguan teknologi, di setiap pergeseran geopolitik, dan di setiap krisis global. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak emas yang mereka simpan di bank pusat, melainkan oleh seberapa tinggi tingkat harapan dan keberanian rakyatnya untuk berubah. Profesor Aris menekankan bahwa stagnasi global ini sebenarnya adalah peluang emas bagi Indonesia. Ketika negara-negara besar sibuk dengan perdebatan internal dan keraguan terhadap globalisasi, Indonesia bergerak maju dengan strategi yang sangat lincah. Mereka mengisi kekosongan inovasi, menawarkan model pembangunan yang lebih fleksibel, dan menjadi magnet bagi talenta
serta investasi dunia. Indonesia membuktikan bahwa menjadi negara lama bukanlah jaminan untuk tetap memimpin, dan menjadi negara baru adalah kesempatan untuk mendikte aturan main yang baru. Keheningan di ruang kuliah Oxford itu terasa semakin berat saat kami menyadari kebenaran di balik kata-kata Profesor Aris kami, yang berada di jantung peradaban lama, sedang menyaksikan pergeseran pusat gravitasi dunia. Indonesia tidak hanya sedang mengejar ketertinggalan, mereka sedang melaju melewati bangsa-bangsa yang sedang tertidur dalam zona nyamannya. Evolusi 300 tahun itu bisa dipadatkan, karena Indonesia tidak pernah membiarkan dirinya merasa sudah sampai. Bagi mereka, setiap pencapaian hanyalah batu loncatan untuk lompatan berikutnya. Di akhir babak ini, Profesor Aris menegaskan bahwa dunia sedang menyaksikan akhir dari era dominasi stagnan dan awal dari era akselerasi Nusantara. Perbedaan antara keduanya bukan pada sumber daya, melainkan pada mentalitas. Sementara dunia lama sedang berjuang untuk tidak tenggelam, Indonesia sedang belajar untuk terbang. Kontras ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang masih meremehkan kekuatan sebuah bangsa yang memiliki rasa haus akan kemajuan yang tak pernah terpuaskan. Profesor Aris menatap lurus ke arah kami, seolah ingin memastikan bahwa kami memahami beratnya materi yang akan ia sampaikan. Ia kembali ke layar, namun kali ini bukan grafik pertumbuhan yang ia tunjukkan, melainkan montase hitam putih dari peristiwa-peristiwa kelam yang pernah mengguncang Nusantara. Gambar-gambar kerusuhan, antrean panjang bahan pokok, dan kepanikan di bursa efek memenuhi layar. Ia menjelaskan bahwa bagi sebagian besar negara, krisis adalah akhir dari sebuah era, sebuah trauma yang meninggalkan bekas luka permanen pada struktur sosial dan ekonomi. Namun bagi Indonesia, krisis justru berfungsi seperti proses pembakaran hutan yang membersihkan sisa pohon yang lapuk untuk memberi ruang bagi tunas baru yang jauh lebih kuat. Inilah fenomena yang ia sebut sebagai resiliensi eksplosif. Profesor Aris membedah sejarah pemulihan Indonesia posko krisis 1997-2008 hingga guncangan global tahun ke-2020 di atas kertas. Setiap krisis tersebut seharusnya mampu membuat Indonesia mundur satu generasi ke belakang. Namun, yang terjadi justru sebuah anomali yang menakutkan bagi para pesaingnya. Bangsa ini tidak hanya pulih, mereka melenting kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda. Kecepatan pemulihan Indonesia selalu tercatat lebih tajam dan lebih konsisten dibandingkan rata-rata dunia. Seolah-olah ada pegas raksasa di bawah kaki bangsa ini yang hanya akan memberikan daya dorong maksimal ketika ia ditekan habis-habisan. Saya memperhatikan analisis mendalam tentang bagaimana Indonesia menggunakan puing-puing krisis sebagai bahan baku untuk membangun fondasi yang lebih modern. Setelah kehancuran tahun 1997, mereka tidak hanya memperbaiki ekonomi, tetapi merombak total sistem politik dan tata kelola negara menuju demokrasi yang paling dinamis di kawasan. Setelah krisis 2008, mereka memperkuat ketahanan domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal. Dan saat pandemi 2020 menghantam, mereka meluncurkan transformasi digital yang tadinya diprediksi baru akan terjadi 10 tahun kemudian. Krisis di Indonesia bukan sekadar fase bertahan hidup, melainkan fase renovasi beser-beseren yang dipaksakan oleh keadaan. Profesor Aris menekankan bahwa kemampuan bangkit ini berakar pada karakter masyarakatnya yang tidak mengenal kata menyerah dalam arti yang sangat harfiah. Di saat banyak bangsa terjebak dalam rasa frustrasi kolektif saat menghadapi kesulitan, orang Indonesia justru menjadi sangat kreatif. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan peluang di tengah kesempitan. Kecerdasan dalam tekanan inilah yang membuat struktur ekonomi Indonesia tetap tegak meski dihantam badai. Mereka tidak menunggu bantuan luar untuk mulai membangun kembali. Mereka memulainya dari tangan mereka sendiri, dari komunitas terkecil hingga akhirnya menjadi gerakan nasional yang tak terbendung. Logika ini meruntuhkan ketakutan dunia akan ketidakpastian global bagi masa depan Indonesia. Profesor Aris menegaskan bahwa jika dunia di masa depan akan penuh dengan krisis dan disrupsi, maka Indonesia adalah negara yang paling siap untuk menghadapinya. Mereka adalah bangsa yang sudah lulus dari berbagai ujian keras sejarah. Kemampuan untuk mengubah kegagalan menjadi pertumbuhan adalah kompetensi inti yang tidak dimiliki oleh banyak negara maju yang terlalu lama hidup dalam zona nyaman yang stabil. Di Indonesia, tantangan adalah vitamin dan kesulitan adalah instruktur yang paling dihargai. Di dalam ruangan kuliah yang sepi itu,
saya merenung. Kita sering diajarkan untuk takut pada risiko dan menghindari krisis sebisa mungkin. Namun Indonesia mengajarkan hal yang sebaliknya, bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak diukur saat matahari bersinar terang, melainkan seberapa cepat mereka mampu menyalakan api saat kegelapan datang melanda. Evolusi 300 tahun itu bisa dipadatkan karena setiap kali mereka jatuh, mereka bangkit kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dan visi yang lebih tajam. Indonesia tidak sedang menghindari badai, mereka sedang belajar menari di tengahnya, dan dalam tarian itu, mereka menemukan jalan menuju puncak tatanan dunia baru. Di dalam ruang kuliah yang kini hanya diterangi lampu meja Profesor Aris, suasana menjadi sangat teknis, namun penuh visi. Ia menampilkan sebuah kurva pertumbuhan industri yang unik, sebuah garis yang tidak menunggu, sampai mencapai titik jenuh untuk mulai bercabang. Inilah yang ia sebut sebagai strategi sebelum puncak. Banyak negara di dunia terjebak dalam jebakan kesuksesan. Mereka memerah industri yang ada hingga kering, baru kemudian panik mencari inovasi baru saat industri tersebut mulai usang. Namun, Indonesia menunjukkan insting predator ekonomi yang berbeda. Mereka membangun fondasi untuk industri masa depan justru saat industri saat ini sedang berada di masa jayanya. Profesor Aris membedah bagaimana Indonesia mengelola sumber daya strategisnya. Ia mengambil contoh transisi energi dan hilirisasi. Di saat dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, Indonesia tidak hanya puas menjadi eksportir komoditas mentah. Sebelum permintaan global mencapai puncaknya, mereka sudah menarik rem darurat pada ekspor mentah dan memaksa pembangunan ekosistem industri bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Mereka berinvestasi pada teknologi baterai dan kendaraan listrik di saat mesin pembakaran internal masih merajai jalanan dunia. Ini adalah langkah berani yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang memiliki kemampuan untuk membaca arah angin masa depan lebih cepat dari yang lain. Saya memperhatikan betapa presisinya pengaturan waktu ini. Jika mereka terlambat sedikit saja, mereka akan kehilangan momentum. Jika mereka terlalu cepat, pasar mungkin belum siap. Namun, Indonesia tampaknya memiliki radar internal untuk mendeteksi kapan sebuah era akan berakhir. Profesor Aris menjelaskan bahwa strategi ini memungkinkan Indonesia untuk selalu memiliki cadangan pertumbuhan. Ketika satu sektor mulai melambat karena perubahan zaman atau teknologi, sektor baru yang sudah mereka siapkan sejak lama siap untuk meledak dan mengambil alih peran sebagai mesin ekonomi utama. Inilah yang menjelaskan mengapa evolusi mereka tidak pernah benar-benar berhenti. Bangsa ini tidak pernah merasa cukup dengan satu kemenangan. Keberhasilan di sektor manufaktur langsung digunakan untuk membiayai lompatan ke sektor teknologi tinggi dan ekonomi hijau. Ada sebuah siklus investasi yang berkelanjutan di mana keuntungan hari ini adalah modal untuk inovasi esok hari. Profesor Aris menekankan bahwa mentalitas ini sangat jarang ditemukan pada negara yang baru saja mengecap kemakmuran. Biasanya ada kecenderungan untuk bersantai dan menikmati hasil. Namun di Indonesia, kepuasan adalah musuh dan antisipasi adalah senjata. Logika ini juga merambah ke pengembangan sumber daya manusia. Indonesia tidak hanya melatih tenaga kerja untuk kebutuhan industri saat ini, melalui berbagai program akselerasi digital dan beasiswa besar-besaran. Mereka sedang mempersiapkan tentara intelektual yang akan menguasai kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan ekonomi ruang angkasa dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Mereka sedang menanam benih di saat musim panen masih berlangsung. Inilah yang membuat saya tersadar bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya pada apa yang mereka lakukan sekarang, tapi pada apa yang sudah mereka siapkan untuk masa depan yang bahkan belum kita bayangkan. Di depan papan tulis, Profesor Aris menyimpulkan bahwa strategi ini adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan kolektif. Ia memadatkan waktu dengan cara melakukan persiapan masa depan di dalam rahim masa kini. Bagi dunia luar, Indonesia mungkin tampak terburu-buru. Namun bagi mereka yang memahami data, Indonesia sedang melakukan manuver paling cerdas dalam sejarah ekonomi modern. Mereka memastikan bahwa puncak kejayaan mereka bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah dataran tinggi yang luas, di mana mereka bisa terus membangun tanpa pernah takut akan jatuh. Evolusi 300 tahun itu akhirnya terasa masuk akal bagi saya. Ia bukan sekadar percepatan, melainkan penggabungan lapisan-lapisan waktu. Indonesia hidup di masa kini, namun tangan mereka sudah bekerja jauh di masa depan. Strategi sebelum puncak ini telah memastikan bahwa raksasa Nusantara tidak akan pernah kehilangan daya dorongnya, membuat mereka tetap relevan
dan memimpin di tengah dunia yang terus berubah dengan liar. Profesor Aris berdiri mematung di tengah ruangan, membiarkan cahaya dari layar proyektor memantulkan titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di atas peta Nusantara. Ia menjelaskan bahwa fenomena paling spektakuler dari evolusi Indonesia bukanlah terletak pada mesin-mesin, raksasa, atau gedung pencakar langit, melainkan pada sebuah konsep yang ia sebut sebagai ledakan kecerdasan kolektif. Selama berdebat, dunia barat memuja kecerdasan individual sosok jenius tunggal yang mengubah dunia dari laboratorium atau garasi. Namun, Indonesia membuktikan bahwa di abad ke-21, kekuatan sejati lahir ketika jutaan otak yang cerdas namun rendah hati bersatu dalam sebuah frekuensi yang sama. Ia membedah bagaimana struktur sosial Indonesia yang komunal telah bertransformasi menjadi jaringan saraf digital yang sangat masif. Kecerdasan kolektif ini tidak bekerja melalui perintah hierarki yang kaku dari atas ke bawah. Sebaliknya, ia bekerja seperti sistem imun tubuh manusia. Ia mendeteksi tantangan secara otomatis dan menciptakan solusi secara organik. Profesor Aris menunjuk pada bagaimana sebuah tren teknologi atau solusi sosial bisa menyebar dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan jam. Bukan karena kampanye pemerintah, melainkan karena setiap individu bertindak sebagai simpul yang aktif dalam menyebarkan dan menyempurnakan informasi tersebut. Saya memperhatikan analisisnya tentang fenomena inovasi akar rumput. Di banyak negara, inovasi seringkali terhambat karena hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki akses ke pendidikan tinggi. Namun di Indonesia, ledakan kecerdasan ini terjadi di semua lapisan. Seorang mekanik di bengkel kecil bisa menemukan cara efisiensi bahan bakar yang kemudian diadopsi oleh ribuan orang lainnya. Seorang guru di pedalaman menciptakan metode belajar berbasis komunitas yang kemudian menjadi standar nasional secara de facto. Kecerdasan ini bersifat cair, praktis, dan sangat agresif dalam memecahkan masalah. Inilah yang membuat Indonesia memiliki daya saing yang tak terduga. Mereka tidak memiliki satu otak besar. Mereka memiliki ratusan juta otak yang bekerja secara sinkron. Profesor Aris menekankan bahwa ledakan ini dimungkinkan karena hilangnya batas-batas akses informasi. Bangsa Indonesia, dengan karakter mereka yang sangat sosial, menggunakan teknologi bukan untuk menyendiri, melainkan untuk memperkuat kolaborasi. Mereka menciptakan ekosistem di mana ide terbaik tidak pernah mati di laci meja, tetapi langsung diuji oleh pasar dan masyarakat secara luas. Sinergi ini melampaui kemampuan sistem formal kenegaraan manapun. Di saat birokrasi mungkin masih memikirkan regulasi, kecerdasan kolektif rakyat sudah menciptakan realitas baru di lapangan. Keheningan di ruang kuliah Oxford itu kini terasa seperti kekaguman yang mendalam. Saya mulai menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai kekacauan di Indonesia sebenarnya adalah aktivitas otak kolektif yang sedang melakukan pemrosesan data dalam skala raksasa. Mereka sedang belajar, beradaptasi, dan berinovasi secara bersama-sama dalam waktu nyata. Tidak ada bangsa lain di dunia yang memiliki tingkat sinkronisasi sosial setinggi ini tanpa paksaan militeristik. Ini adalah demokrasi intelektual yang paling murni, di mana setiap orang berkontribusi pada kemajuan bangsa tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Di akhir babak ini, Profesor Aris menegaskan bahwa ledakan kecerdasan kolektif inilah yang menjadi penjamin bahwa kemajuan Indonesia tidak akan pernah berhenti. Sebuah rezim bisa berganti, sebuah industri bisa usang. Namun energi kolektif dari ratusan juta manusia yang cerdas ini akan selalu menemukan jalan keluar. Indonesia telah menciptakan sebuah superorganisme yang mampu berpikir dan bertindak lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Evolusi 300 tahun itu akhirnya bukan lagi sebuah misteri. Ia adalah hasil matematis dari jutaan tangan dan pikiran yang bergerak serentak menuju satu fajar yang sama. Saya bersandar di kursi, menyadari bahwa kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau ditiru dengan kebijakan. Ini adalah anugerah karakter yang telah matang melalui sejarah dan kini meledak menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju puncak peradaban. Lampu-lampu di dalam ruang kuliah Profesor Aris perlahan padam satu persatu, menyisakan keremangan yang tenang seiring berakhirnya sesi terakhir semester ini. Saya duduk terdiam di bangku kayu tua itu, merasakan beban pengetahuan yang baru saja saya terima. Peta dunia yang selama ini saya gantung di dinding pikiran saya
telah berubah total. Saya datang ke ruangan ini dengan asumsi bahwa kemajuan adalah milik mereka yang memiliki sejarah panjang stabilitas dan modal yang tak terbatas. Namun, saya melangkah keluar dengan sebuah kesadaran baru yang menggetarkan bahwa masa depan sedang ditulis di sebuah tempat yang jauh dari sini dengan tinta yang terbuat dari ketangguhan dan keberanian sebuah bangsa bernama Indonesia. Adrian, nama yang kini terasa memikul tanggung jawab intelektual baru, perlahan merapikan buku catatannya. Di koridor universitas yang sunyi, gema langkah kaki saya siliolala berirama dengan detak jantung pembangunan yang saya lihat di layar tadi. Saya menyadari bahwa selama ini dunia barat, termasuk saya sendiri, telah terjebak dalam kesombongan akademis. Kita terlalu sibuk mengajari dunia tentang cara berkembang, hingga kita lupa untuk melihat bahwa ada satu bangsa yang tidak hanya belajar, tetapi sudah melampaui kurikulum yang kita buat. Indonesia bukan lagi sebuah subjek penelitian tentang negara berkembang. Mereka adalah guru bagi siapapun yang ingin memahami cara menaklukkan ketidakpastian abad ke-21. Sambil berjalan menuju perpustakaan, pikiran saya terus berputar pada kombinasi unik yang dimiliki bangsa itu. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak memisahkan diri dari realitas, keberanian untuk bergerak lebih awal tanpa rasa takut akan kegagalan, dan kemampuan untuk bersatu dalam sebuah gerakan kolektif yang organik. Profesor Aris benar, bangsa yang memiliki semua kombinasi ini hanyalah Indonesia. Mereka telah membuktikan bahwa evolusi 300 tahun bukanlah sebuah keharusan fisik, melainkan sebuah variabel yang bisa dipadatkan oleh kehendak manusia yang tak kenal menyerah. Saya merasa seolah-olah baru saja menyaksikan kelahiran sebuah fajar baru. Jika abad ke-19 adalah milik Eropa dan abad ke-20 adalah milik Amerika, maka abad ke-21 adalah panggung bagi karakter Nusantara untuk bersinar. Karakter yang tidak hanya membangun gudang-gudang tinju, tetapi juga membangun martabat manusia di tengah gempuran teknologi. Mereka sedang mengubah standar tentang apa artinya menjadi sebuah bangsa yang maju, sebuah standar yang lebih lincah, lebih inklusif, dan jauh lebih manusiawi. Di depan pintu perpustakaan, saya berhenti sejenak dan menatap langit Oxford yang mulai gelap. Di belahan bumi lain, matahari mungkin sedang terbit di atas kepulauan Nusantara, menyinari tanggen-tanggen yang mulai bekerja, otak-otak yang mulai berinovasi, dan hati yang penuh dengan harapan. Kisah yang saya dengar hari ini bukanlah sebuah penutup, melainkan sebuah prolog bagi sebuah epik besar yang baru saja dimulai. Indonesia bukan sekadar nama di atas peta. Ia adalah sebuah energi, sebuah metode, dan sebuah janji bahwa hari esok akan selalu lebih baik bagi mereka yang berani melompat. Saya kini tahu kemana saya harus melangkah selanjutnya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana karakter itu bekerja di lapangan. Saya ingin merasakan getaran dari sebuah bangsa yang sedang memangkas waktu. Karena di sana, di antara ribuan pulau dan ratusan juta jiwa, saya akan menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar zaman kita. Bagaimana manusia bisa menang melawan waktu? Dan jawabannya, dengan segala kerendahan hati, telah diberikan oleh Indonesia. Fajar abad ke-21 telah tiba, dan namanya adalah Indonesia. Kisah ini berakhir di sini. Namun perjalanan bangsa itu baru saja mencapai kecepatannya yang sesungguhnya.